Bagaimana jadinya kalau seorang janda kaya raya jatuh cinta diam-diam pada supir pribadinya sendiri? Tapi justru di saat perasaannya mulai jujur, masa lalu sang supir muncul membawa rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Masih berani terusin nonton? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah antara janda kaya raya yang kesepian yang jatuh hati ke supir pribadinya. Beginilah kisahnya. Di kota kecil Kalimantan, tinggal seorang janda kaya bernama Liana, 38 tahun. Rumahnya besar, mewah, dan sunyi. Setelah ditinggal suaminya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, Liana hidup sendiri. Ia punya segalanya, uang, bisnis properti, mobil mewah, dan penampilan yang selalu menarik perhatian. Tapi satu hal yang tidak pernah ia punya lagi sejak kepergian suaminya, kehangatan dari seseorang yang benar-benar peduli. Sore itu hujan deras, petir menyambar, langit mendung. Liana baru pulang dari salon, turun dari mobil sambil membawa tas belanjaan. Saat itu pintu pagar terbuka, dan muncullah sosok Arif, pria muda berusia 29 tahun, tubuh tegap, wajah kalem, sopan, dan sangat tenang. Dialah supir baru yang dikirim langsung oleh biro jasa. Arif mendekat sambil membentangkan payung. Matanya sempat bertemu dengan tatapan Liana. Bukan tatapan pria yang kagum atau menggoda, tapi dingin dan tenang, seolah hanya menjalankan tugas. "Silakan, Bu," ucapnya singkat. Liana hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang aneh. Bukan karena ketampanan Arif, tapi karena sikapnya terlalu tenang, terlalu dingin. Tidak seperti supir-supir sebelumnya. Saat memasuki rumah, Liana sempat menoleh ke arah Arif yang sedang menutup gerbang. Tatapan itu membekas. Dalam pikirannya muncul satu pertanyaan yang tak bisa hilang. Siapa sebenarnya dia? Tanpa sadar, pertemuan pertama itu membuka pintu untuk kisah yang tidak pernah Liana bayangkan sebelumnya. Sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya secara perlahan, tapi sangat dalam. Sudah 2 minggu Arif bekerja sebagai sopir pribadi Liana. Setiap hari ia menjemput tepat waktu, membukakan pintu mobil, mengantar ke tempat spa, butik, hingga restoran. Semuanya dijalankan dengan rapi, cepat, dan tanpa celah. Tapi yang membuat Liana heran, Arif tak pernah terlihat gugup, tak pernah bercanda, apalagi berusaha mendekat seperti pria-pria lainnya. Sikapnya selalu netral, bahkan cenderung dingin. Padahal Liana tahu betul, tubuh dan wajahnya masih jadi sorotan di mana-mana. Hari itu Liana sengaja memakai gaun agak terbuka, tubuhnya beraroma parfum mahal. Ia melirik kaca spion belakang, memperhatikan ekspresi Arif yang sedang menyetir. Tidak ada satupun reaksi. Wajahnya tetap lurus ke depan, mulut terkatup rapat. Liana makin heran. Bukan karena ingin digoda, tapi karena penasaran. Arif benar-benar berbeda. Sopan, tapi seperti punya tembok yang sangat tinggi. Di parkiran butik, saat Liana menyerahkan belanjaan ke Arif, ia sempat bertanya santai, "Kamu sudah punya pacar?" Arif menoleh sekilas, lalu menjawab pelan, "Belum, Bu." Hanya itu, tanpa senyum, tanpa kelanjutan. Liana diam. Ada rasa kesal yang muncul, tapi juga rasa tertarik yang tidak bisa dia kendalikan. Malam harinya, Liana duduk di balkon rumahnya, memandangi mobil hitam di garasi yang terparkir rapi. Dalam hatinya, ia bertanya sendiri, kenapa aku jadi kepikiran dia terus? Rasa itu mulai muncul, perlahan, tapi semakin dalam. Liana mulai gelisah. Arif makin membuatnya penasaran. Semakin dia bersikap dingin, justru semakin Liana ingin tahu lebih dalam. Maka, malam itu, Liana memutuskan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya kepada supir manapun. Sekitar pukul 7 malam, ia memanggil Arif masuk ke dalam rumah. "Makan malam di dalam, bareng saya. Gak usah makan di dapur," ucap Liana sambil menatap wajah Arif yang kaget. Ia mengenakan gaun santai berwarna marun,
rambut digerai, dan meja makan telah dihias sederhana. 2 piring, lilin kecil, dan segelas anggur. Arif sempat menolak halus. Tapi Liana menegaskan, "Saya butuh teman ngobrol, bukan urusan status." Dengan berat hati, Arif duduk, tapi sikapnya kaku. Ia tetap pakai seragam sopirnya. Tak banyak bicara. Bahkan saat Liana mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita lucu, Arif hanya menanggapi seperlunya. Sesekali tersenyum, tapi terlihat dipaksakan. Di tengah makan, Liana meletakkan garpunya. Ia menatap Arif tajam dan bertanya pelan, "Kamu selalu begini ke semua orang? Atau cuma ke saya?" Arif menunduk, diam sejenak, lalu menjawab, "Saya cuma kerja, Bu. Takut kelewat batas." Mendengar itu, Liana terdiam. Kalimat itu seperti tamparan. Ia merasa seperti tembok tinggi berdiri di hadapannya. Setelah makan, Arif buru-buru pamit. Tak sampai 10 menit kemudian, mobil sudah keluar dari garasi dan suasana rumah kembali sunyi. Liana duduk di ruang makan, menatap kursi kosong di seberangnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditolak. Bukan karena wajah, bukan karena usia, tapi karena laki-laki itu tahu batas. Dan justru itu yang membuat Liana makin ingin mendobraknya. Siang itu, Liana sedang bersiap pergi ke kantor notaris. Saat masuk ke mobil, ia melihat sesuatu di bawah jok penumpang. Sebuah dompet hitam, lusuh, milik Arif. Entah kenapa, ada dorongan aneh dalam diri Liana untuk membuka dompet itu. Awalnya ia ragu, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia buka pelan-pelan. Isinya sederhana. Beberapa lembar uang, SIM, dan foto kecil yang diselipkan di balik plastik bening. Liana menatap lama. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda yang sedang menggendong anak kecil. Tapi ada yang membuat Liana merinding. Foto itu robek setengah. Bagian wajah si perempuan disobek. Hanya tersisa setengah tubuh dan wajah sang anak. Tapi anak itu ada kemiripan dengan Arif. Dari bentuk mata, alis, bahkan senyumnya. Liana terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa wanita ini? Istrinya? Mantannya? Atau kakaknya? Batinnya kacau. Yang membuatnya makin curiga. Foto itu bukan disimpan dengan rapi. Ada bekas lipatan kasar. Seolah itu bukan kenangan indah, tapi luka masa lalu. Malamnya, Liana memperhatikan Arif dari balik jendela ruang tengah. Pria itu berdiri di samping mobil, sedang mengecek ban seperti biasa. Tapi kali ini, Liana melihat lebih dalam. Bukan hanya pria pendiam, sopan, dan tertutup, tapi seseorang yang sedang memendam sesuatu yang dalam. Sesuatu yang jelas bukan urusannya, tapi justru membuat Liana semakin ingin tahu lebih banyak. Makin dekat, dalam hati, Liana bergumam, "Kamu siapa, Arif? Kenapa kamu seperti bawa beban yang gak pernah kamu bagi ke siapapun?" Dan sejak itu, Liana tidak lagi melihat Arif hanya sebagai supir, tapi sebagai pria yang menyimpan misteri yang ingin ia bongkar. Malam itu hujan turun deras. Udara dingin menyelimuti rumah besar Liana. Semua lampu sudah dimatikan, hanya teras yang masih menyala. Liana turun ke dapur untuk mengambil air hangat. Saat berjalan ke arah jendela belakang, ia mendengar suara aneh dari garasi. Seperti isakan lirih dan tertahan. Ia mengintip lewat tirai. Mobil hitamnya masih terparkir, dan di dalamnya, Arif duduk di kursi sopir, sendirian, dengan wajah tertunduk. Liana keluar perlahan, membuka pintu garasi tanpa suara. Saat pintu mobil terbuka, Arif langsung terkejut. Ia buru-buru menyeka wajahnya, berusaha menutupinya. Tapi air matanya belum kering. "Maaf, Bu, saya kira Ibu sudah tidur," katanya cepat, malu, dan canggung. Liana tidak menjawab. Ia masuk dan duduk di kursi penumpang depan, tepat di samping Arif. Tak ada percakapan selama beberapa menit. Hanya suara hujan yang menabrak atap mobil. Lalu Liana bicara, pelan tapi dalam. "Kalau kamu punya beban, gak semua harus ditahan sendirian." Arif menoleh,
Matanya masih sembab, tapi ia hanya tersenyum kecut dan menggeleng pelan. "Gak semua orang bisa ngerti, Bu," jawabnya, lirih. Liana menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka begitu dekat. Bukan fisik, tapi hati. Di balik sosok sopan dan tenang itu, ternyata ada luka yang dalam. Luka yang selalu dia sembunyikan. Liana ingin tahu, ingin masuk ke hidup Arif. Tapi dia sadar, Arif bukan pria biasa. Ia membawa beban yang tak ringan. Saat kembali ke kamarnya, dada Liana terasa sesak. Ia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apa ini simpati, kasihan, atau cinta? Yang jelas, malam itu segalanya berubah. Arif bukan lagi sekadar sopir. Dia mulai masuk ke dalam kehidupan Liana, sedikit demi sedikit, lewat luka yang belum selesai. Hari itu Liana menghadiri acara sosial di Hotel Bintang 5, mengenakan dress hitam elegan dan heels setinggi 12 cm. Arif menjemput tepat waktu. Sepanjang perjalanan pulang, hujan turun lagi. Jalanan licin, gelap, dan sepi. Saat melintas di tikungan tajam dekat kebun sawit, ban mobil mendadak meledak. Mobil oleng sedikit, tapi Arif sigap menarik setir ke arah kiri dan menepi dengan cepat. "Bu, tunggu di dalam, saya cek dulu," ucap Arif tenang, meski wajahnya terlihat tegang. Liana mengangguk, tapi merasa tak nyaman sendirian. Ia turun ikut keluar, berjalan ke arah bagasi. Namun tumit sepatu mahalnya tergelincir di tanah becek. Tubuhnya oleng ke belakang, hampir terjerembab ke selokan kecil di samping jalan. Arif yang melihat itu langsung melompat ke arah Liana dan menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Lengan Arif memeluk pinggang Liana kuat-kuat, sementara tubuh Liana menempel erat di dadanya yang basah karena hujan. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat napas Liana tercekat. Liana menatap wajah Arif dari jarak sangat dekat. Dada mereka nyaris bersentuhan. Arif langsung melepas pelukan itu dan mundur cepat. "Maaf, Bu, saya refleks," katanya tergesa, menunduk. Tapi raut wajahnya tegang, seperti menyimpan rasa bersalah. Dalam mobil, suasana hening. Tak ada musik, tak ada obrolan. Tapi suasana sangat panas. Liana menatap kaca jendela yang basah oleh hujan. Tapi pikirannya tak di situ. Ia masih merasakan pelukan singkat itu. Hangat, kuat, dan membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Sementara Arif, di balik kemudinya, menatap lurus ke depan. Tapi tangannya menggenggam setir erat. Hatinya sudah mulai retak. Ada rasa yang muncul dan itu bukan sekadar tugas. Sudah 3 malam berturut-turut, Liana tak bisa tidur dengan tenang. Awalnya ia pikir hanya perasaan gelisah biasa. Tapi malam keempat, semuanya berubah. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara kaca pecah dari arah taman samping rumah. Liana berlari turun. Ketika pintu dibuka, ia menemukan batu besar di lantai teras. Di atasnya terikat kertas kusut bertuliskan, "Wanita sepertimu gak pantas hidup tenang." Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, tapi gelap dan sepi. Satpam yang biasa berjaga entah kemana. Liana langsung menelepon Arif. Tak sampai 5 menit, Arif datang dengan motor tuanya, lengkap dengan jaket dan wajah tegang. Setelah melihat tulisan itu, Arif diam beberapa saat. Matanya menyapu seluruh halaman, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, saya tidur di mobil. Di depan gerbang. Saya gak bisa biarkan ibu sendirian." Sejak itu, setiap malam Arif berjaga. Ia tidur di kursi sopir, hanya memakai jaket tipis. Tak ada keluhan sedikit pun darinya. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih dulu, menyapu daun di halaman, lalu menjemput Liana dengan senyum biasa. Tapi Liana tahu, semua ini sudah jauh dari urusan kerja. Di balik kaca jendela kamar, Liana memandangi sosok Arif yang tidur sambil memeluk lutut di jok depan mobil. Dingin, sempit, dan keras. Tapi pria itu rela menjaga rumahnya dan dirinya. Dalam hati, Liana mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekadar rasa aman. Ada ikatan yang pelan-pelan tumbuh, bukan karena logika,
tapi karena perasaan. Tapi satu hal belum terpecahkan. Siapa pengirim teror itu? Dan kenapa mereka mengincar Liana? Sudah 3 malam berturut-turut. Liana tak bisa tidur dengan tenang. Awalnya ia pikir hanya perasaan gelisah biasa. Tapi malam keempat, semuanya berubah. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara kaca pecah dari arah taman samping rumah. Liana berlari turun. Ketika pintu dibuka, ia menemukan batu besar di lantai teras. Di atasnya terikat kertas kusut bertuliskan, "Wanita sepertimu gak pantas hidup tenang." Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, tapi gelap dan sepi. Satpam yang biasa berjaga entah kemana. Liana langsung menelepon Arif. Tak sampai 5 menit, Arif datang dengan motor tuanya, lengkap dengan jaket dan wajah tegang. Setelah melihat tulisan itu, Arif diam beberapa saat. Matanya menyapu seluruh halaman, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, saya tidur di mobil, di depan gerbang. Saya gak bisa biarkan ibu sendirian." Sejak itu, setiap malam Arif berjaga. Ia tidur di kursi sopir, hanya memakai jaket tipis. Tak ada keluhan sedikit pun darinya. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih dulu, menyapu daun di halaman, lalu menjemput Liana dengan senyum biasa. Tapi Liana tahu, semua ini sudah jauh dari urusan kerja. Di balik kaca jendela kamar, Liana memandangi sosok Arif yang tidur sambil memeluk lutut di jok depan mobil. Dingin, sempit, dan keras. Tapi pria itu rela menjaga rumahnya dan dirinya. Dalam hati, Liana mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekadar rasa aman. Ada ikatan yang pelan-pelan tumbuh, bukan karena logika, tapi karena perasaan. Tapi satu hal belum terpecahkan. Siapa pengirim teror itu? Dan kenapa mereka mengincar Liana? Pagi itu, Liana sudah rapi. Ia berdiri di teras sambil melihat jam tangan. Sudah hampir pukul 8, tapi Arif belum datang. Mobil masih di garasi, dan pintu kamarnya terkunci. Liana coba telepon, nomornya tidak aktif. Ia ketuk pintu kamar, tidak ada jawaban. Liana mulai panik. Setelah minta tolong pada pembantu untuk membuka pintu cadangan dari luar jendela, kamar Arif kosong. Semua barangnya masih ada, tapi ranjangnya tidak terganggu. Dompet dan ponselnya juga tak ada. Liana berjalan mondar-mandir. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. Dia coba hubungi biro jasa sopir. Mereka bilang Arif tidak izin cuti, tidak menghubungi siapapun. Liana mulai gelisah. Bukan hanya karena kehilangan orang yang biasa mengantar kemana-mana, tapi karena hatinya merasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Hari pertama, ia masih bisa tenang. Hari kedua, ia mulai diam terus di kamar. Hari ketiga, ia tak sanggup lagi menahan tangis. Untuk pertama kalinya, ia sadar kehadiran Arif bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal rasa. Di hari keempat, saat sore mulai gelap, mobil ojek datang ke depan gerbang. Arif turun dari motor, wajahnya lebam, bibir pecah, dan langkahnya limbung. Liana langsung keluar rumah. "Kamu dari mana? Kenapa kayak gitu?" Arif hanya menunduk dan menjawab lirih, "Ada urusan, Bu. Maaf saya gak izin." Liana ingin marah, tapi yang keluar justru air mata. Di balik luka fisik Arif, ada luka yang lebih dalam. Dia tidak percaya bahwa Liana peduli. Dan Arif pun menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Liana tahu, pria itu sedang melindungi sesuatu atau seseorang. Tapi dari siapa? Dan kenapa harus menghilang diam-diam? Pertanyaan itu justru menjadi awal dari kebenaran yang lebih gelap. Sore itu, hujan kembali turun. Liana duduk di teras belakang rumah, hanya ditemani secangkir teh yang tak disentuh. Setelah kejadian Arif menghilang selama 4 hari dan pulang dalam keadaan lebam, pikirannya tak tenang. Banyak yang belum terjawab. Malam sebelumnya, Liana tak bisa tidur. Ada rasa yang menumpuk, cemas, marah, dan sayang. Arif akhirnya datang menemuinya. Kali ini tanpa seragam. Hanya pakai kaos dan celana panjang. Duduk di kursi sebelah dengan wajah lelah. Liana tak banyak bicara,
hanya menatapnya lama, menunggu. Lalu, Arif mulai bicara, pelan, berat, seperti mengeluarkan beban bertahun-tahun. Ia bercerita bahwa perempuan di foto dompetnya adalah mantan istrinya. Mereka menikah muda, lalu pisah saat anak mereka baru berusia 1 tahun. Wanita itu pergi bersama pria lain, meninggalkan Arif tanpa kabar. Sejak itu, anaknya tinggal bersama ibunya di kampung, di sebuah rumah kayu kecil dekat sungai. Arif bekerja siang malam untuk kirim uang, bukan buat mantan istrinya, tapi buat anaknya yang sekarang berusia 6 tahun. Aku gak pernah niat mendekati ibu. Saya cuma kerja. Tapi, perasaan gak bisa diatur. Ucap Arif sambil menunduk. Kedua tangannya mengepal. Liana terdiam. Hatinya campur aduk. Ia tak menyangka Arif menyimpan luka sedalam itu. Bukan karena dikhianati, tapi karena tak bisa bersama anaknya setiap hari. Dan selama ini, Arif menyimpan semuanya sendiri, tanpa pernah minta simpati. Liana memandang pria itu, bukan lagi sebagai sopir, tapi sebagai laki-laki yang sedang berjuang hidup. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti, kenapa Arif selalu menjaga jarak. Bukan karena tak punya rasa, tapi karena ia takut kehilangan lagi. Dan justru dari kejujuran itulah, hubungan mereka mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Sejak Arif membuka masa lalunya, suasana di rumah berubah. Liana mulai memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Cara Arif menarik kursi, menutup pintu mobil, bahkan ekspresi wajahnya saat diam. Semua terasa lebih dekat, lebih manusiawi. Pagi itu, Liana hendak menghadiri acara peresmian proyek baru. Ia mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud, rambut disanggul rapi. Saat melangkah keluar rumah, sepatu hak tingginya tersangkut di anak tangga teras. Tubuhnya hampir terpeleset, tapi dalam sekejap, Arif menangkap lengannya. Sentuhan itu cepat, tapi kuat. Liana refleks menatap Arif yang masih memegang lengannya. Tatapan mereka bertemu, dan tidak langsung lepas. Waktu seolah berhenti sejenak. Lengan Arif terasa hangat, bukan karena matahari, tapi karena emosi yang mengalir dari tubuh ke tubuh. Liana diam. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Arif pun menatapnya tanpa kata. Tapi ada perasaan yang jelas di sana, yang selama ini ditekan, tapi tak bisa dibohongi lagi. Setelah beberapa detik, Arif melepaskan tangannya dan mundur. "Maaf, Bu," katanya dengan suara serak. Tapi Liana tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Di dalam mobil, suasana hening, tapi suasana hati Liana bergemuruh. Sentuhan kecil itu mengguncang seluruh pikirannya. Bukan soal fisik, tapi soal rasa yang selama ini tertahan, akhirnya muncul ke permukaan, tanpa diundang. Dan sejak hari itu, mereka tidak lagi sama. Arif makin hati-hati, tapi juga makin sering mencuri pandang. Sementara Liana semakin sulit membedakan mana batas antara majikan dan wanita dan mana yang hanya butuh sedikit keberanian untuk mengaku bahwa hatinya sudah benar-benar jatuh. Malam itu hujan turun deras, mengguyur atap rumah Liana tanpa henti. Petir menyambar sesekali, menciptakan suara menggelegar yang menggema ke seluruh penjuru rumah mewah itu. Liana tak bisa tidur, bukan karena cuaca, tapi karena pikirannya yang terus berputar-putar, membayangkan wajah Arif, suara napasnya, dan sentuhan singkat di tangga pagi tadi. Ia turun ke dapur, berniat membuat teh. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat Arif sudah berdiri di sana, basah kuyup, tampak sedang mencari sesuatu. Rupanya, atap kamar sopir bocor, dan Arif ingin meminjam kain pel untuk mengeringkan lantai. Liana berdiri kaku di ambang pintu. Arif pun tersadar, buru-buru menunduk, wajahnya canggung. "Aku cuma, lantainya becek, Bu." "Takut licin," jelas Arif. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Liana mengangguk pelan, lalu tanpa pikir panjang, berkata, "Tidur aja di ruang tamu. Nggak usah balik ke kamar yang bocor." Arif sempat menolak, tapi Liana memotong dengan tegas. "Udah, jangan banyak alasan.
Kamu juga manusia, bukan pelayan yang harus rela kehujanan. Lalu, tanpa sadar, Liana mengambil handuk dari lemari dan menyerahkannya sendiri. Tangan mereka bersentuhan lagi. Sekejap, tapi cukup untuk membuat napas keduanya tercekat. Saat Arif duduk di sofa, mengenakan baju ganti yang diberikan Liana, suasana hening menyelimuti ruang tamu. Hanya suara hujan dan detak jantung yang bisa dirasakan. Mereka tidak bicara banyak malam itu. Tapi justru keheningan itu yang menegaskan bahwa hubungan mereka sudah melewati batas. Tanpa mereka sadari, malam itu adalah titik balik segalanya. Dan sejak detik itu, Arif tak lagi hanya sekadar sopir di mata Liana. Ada sesuatu yang tumbuh, diam-diam, tapi tak bisa dicegah. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Liana turun dari kamar dengan langkah pelan, mengenakan daster lembut dan wajah yang masih setengah ngantuk. Tapi matanya langsung membelalak saat melihat Arif sedang mengepel ruang tamu, masih mengenakan baju yang ia pinjamkan semalam. Jantung Liana berdetak tak karuan. Kenapa anak itu masih di sini? Kenapa dia malah terlihat begitu tenang? Arif berdiri tegak saat menyadari Liana sudah di belakangnya. Ia buru-buru menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan main di tempat terlarang. Maaf Bu, saya belum sempat ganti baju, belum sempat kering juga, ucapnya dengan suara pelan. Liana tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arif dari kepala sampai kaki. Perasaannya kacau, antara kesal, malu, dan entah apa. Tapi sebelum sempat bicara, suara Pak Jaya, tetangga sebelah yang sering usil, terdengar dari balik pagar depan. Wah, pagi-pagi udah rapi aja, Rif. Enak ya kerja di rumah janda cantik. Bisa santai-santai gitu. Liana tercekat. Arif terlihat gelagapan. Suasana jadi aneh. Liana buru-buru menyuruh Arif masuk ke dalam rumah. Sementara ia menutup pagar dengan wajah panas. Suara Pak Jaya memang terdengar bercanda, tapi nadanya menyengat. Dan yang paling Liana takutkan, orang mulai memperhatikan. Orang bisa salah sangka. Begitu masuk rumah, Liana menatap Arif tajam. Mulai besok, kamu jangan tidur di dalam rumah lagi. Biarin aja bocor. Urus sendiri. Aku gak mau jadi bahan omongan orang. Arif tertunduk, pelan menjawab. Baik, Bu. Tapi jauh di dalam hati Liana, ia justru merasa bersalah. Bukan karena menyuruh Arif keluar, tapi karena sebagian dari dirinya ingin Arif tetap di dalam rumah. Sejak insiden pagi itu, suasana di rumah Liana berubah drastis. Arif jadi pendiam. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan taman, mencuci mobil, bahkan mengepel teras, tapi wajahnya datar, seperti tak ingin bicara lebih dari yang diperlukan. Sementara Liana, ia juga bingung. Di satu sisi, ia ingin menjaga wibawanya sebagai majikan. Tapi di sisi lain, setiap kali melihat Arif diam dan menjauh, ada rasa tak nyaman yang menghantui. Sore itu, Liana duduk di ruang belakang, menatap kolam kecil di samping rumahnya. Cahaya matahari menyorot lembut, tapi suasana hatinya jauh dari tenang. Tiba-tiba, Arif lewat sambil membawa ember air. Liana spontan memanggilnya. Rif, sini sebentar. Arif berhenti. Matanya menatap Liana. Ragu. Ia berjalan perlahan, lalu berdiri di depannya tanpa bicara. Aku mau tanya sesuatu, kata Liana. Arif hanya mengangguk. Kamu betah kerja di sini, atau sebenarnya cuma karena terpaksa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Arif menarik napas dalam, lalu menunduk. Saya nggak pernah terpaksa, Bu, tapi saya tahu batas saya. Liana mengerutkan kening. Batas. Arif menatap Liana lurus-lurus. Saya cuma supir, Bu. Kalau saya terlalu nyaman, orang bisa salah paham, termasuk Ibu. Liana terdiam. Jawaban itu seperti tamparan pelan, tapi menyentuh. Ia tidak menyangka Arif bisa berpikir sejauh itu. Tapi justru karena kalimat itu, ada rasa di hati Liana yang makin tak menentu. Bukan hanya karena ia merasa kehilangan, tapi karena pertanyaan yang sebenarnya ingin ia ajukan
belum sempat terucap. Pertanyaan sederhana tapi berani. Arif, sebenarnya kamu pernah anggap aku lebih dari sekadar majikan? Enggak. Tapi Liana memilih diam. Karena ia tahu, jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah segalanya. Pagi itu rumah besar milik Liana terasa berbeda. Biasanya, hanya suara Arif yang sibuk mencuci mobil atau menyapu halaman. Tapi kali ini, suara tumit sepatu wanita terdengar jelas dari arah depan. Liana yang sedang duduk di meja makan, menghentikan sendoknya. Ia berdiri pelan, lalu berjalan ke arah pintu utama. Dan di sanalah, seorang wanita muda berdiri dengan percaya diri, mengenakan blazer putih dan kacamata hitam. "Maaf, ini rumah Ibu Liana?" tanyanya sopan tapi dengan nada tegas. Liana mengangguk, matanya menyipit, memperhatikan setiap gerak-gerik tamunya. "Saya sendiri. Ada perlu apa ya?" Wanita itu tersenyum tipis lalu melepas kacamatanya. "Nama saya Sinta. Saya tunangan Arif." Jantung Liana serasa berhenti berdetak. Sejenak ia tak tahu harus berkata apa. Tunangan? Arif tak pernah cerita. Bahkan tak ada tanda-tanda kalau ia sedang menjalin hubungan. Liana menatap wanita itu, mencoba tetap tenang meski pikirannya kalut. Sinta menyerahkan amplop putih. "Saya tahu ini tiba-tiba. Tapi saya harus pastikan, Arif masih tahu arah pulangnya. Dia terlalu lama di sini dan saya curiga, dia sudah terlalu nyaman." Liana menggenggam amplop itu, tapi tak membukanya. Sinta tersenyum lagi. Kali ini seperti ingin menunjukkan kemenangan. "Sampaikan ke Arif, saya akan kembali." Dan saat itu, dia harus memilih. Setelah Sinta pergi, Liana menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah halaman. Di sana, Arif sedang menyiram tanaman. Wajahnya tenang, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi bagi Liana, semuanya berubah sejak detik itu. Karena kini, ada orang ketiga yang masuk. Dan pilihan di tangan Arif akan menentukan akhir dari segalanya. Kisah ini mengajarkan bahwa sekuat apapun hubungan yang terjalin secara diam-diam, masa lalu tetap bisa datang menghantam tanpa diduga. Ketika cinta tumbuh di tempat yang salah menurut norma, akan selalu ada ujian yang menuntut kejelasan dan keberanian untuk memilih. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi dihadapkan pada kenyataan bahwa cinta tak cukup tanpa kejujuran dan keputusan. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.